Kami diutus dari Kupang 3 orang. Dan saya sebenarnya hanya 2 yang masuk TTS. Saya harus ke Tawangmangu ikut youth gathering, namanya Youth Jambore Generation tahun 80 di Tawangmangu. Habis itu saya harus pulang kembali untuk memimpin youth fellowship yang ada di kota Kupang waktu itu. Karena 2 teman saya terlambat datang, TTS di Lawang sudah mau buka. Akhirnya mentor Bapak rohani saya bilang gini, udah kamu harus pergi. Loh, mereka 2, gak apa-apa, kalian 3 aja masuk, kamu gak usah pergi ke Tawangmangu. Saya baru cuma 6 bulan. Dan saudara-saudara yang sudah sering tahu sejarah Wahyu Indonesia, tapi bagi saudara yang belum pernah dengar itu, izinkan saya ulangi lagi gitu. Jadi saya masuk TTS di Lawang. Muridnya saya ingat 93, tapi teman-teman saya bilang 97 orang. Dan dari 97 orang itu mungkin kami ada 5 orang aja masih bawa kecoa. Yang lain itu udah melayani Tuhan 5 tahun ke atas. Yang tersisa di WM Indonesia sekarang ini adalah saya, Bumpol dan istrinya, dan orang yang sebelah sana itu. Ya, itu peninggalan dari TTS 1. Ya masih nggak tahu apa, bayangkan saudara. Waktu lagi thinking setan, kan karena ada manifestasi. Padahal sebenarnya belakangan bukan manifestasi. Belakangan kita tahu dia lagi jatuh cinta dengan salah satu staff, terus dia bikin aneh-aneh gitu ya. Tapi dia bilang ini, jadi saudara dia katanya setannya manifestasi. Jadi didoain semua, setannya bilang saya mau ini. Wah, dipanggil semua orang sakti, setannya nggak keluar-keluar. Lalu yang staff LBTC ini dia sangat radikal bang, fanatik banget saudara. Dia tengking gitu, dia tengking pegang ceweknya, tengking gitu. Tiba-tiba ceweknya bilang gini, aduh Gus, tega banget sih lu sakitin gua gitu. Saudara tahu Pak Im almarhum kan? Bagi saudara yang lama tahu, Pak Im coba wawancara dia, duduk. Anak saya tidak boleh masuk ke sini. Masuk kemana? Di I3. Lalu kita bikin analisis nih. Oh, di I3 nggak ada Roh Kudus, di sini ada Roh Kudus. Makanya nggak boleh ke sana gitu. Oke. Lalu Pak Im wawancara. Tiba-tiba ceweknya bilang, oh, kamu Manuel ya? Saya bilang, masih polos, kita nggak tahu apa-apa yang pokoknya heboh. Lalu setannya nggak keluar. Kita bilang, dalam nama Yesus. Ada teman saya, namanya Pak Boas. Dia bilang gini, jangan pakai nama Yesus. Yesus banyak di Filipina. Harus pakai nama Yesus Kristus Tuhan. Kita tengking lagi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Lalu selama 12 tahun saya ada di WM Indonesia. Banyak yang saya belajar, yang namanya family. Yang lain nggak ngerti Fadil of God, iya kan? Terus dulu kita banyak istilah, kita bikin istilah banyak-banyak. Ya, ini Su yang sebelah kiri ini jagonya di brokenness, hancurness, apa next ya benar itu orangnya ada nih. Iya, lu ngaku aja sekarang kenapa sih? Karena dia dipegang DTS jadi wah ada istilah macam-macam. Saudara yang masih dapat pelajaran kesombongan kan? Ada yang pernah ada pelajaran DTS kesombongan? Sebenarnya itu nggak pernah ada di kurikulum DTS di Indonesia. Nggak ada. Sebenarnya sejarahnya itu pelajaran kesombongan itu muncul gara-gara Gary Stephen itu lagi ngajar tentang hati nurani. Lalu habis itu ada tanya jawab. Nah ada satu hamba Tuhan yang dia tanya itu kayaknya mau nantang orang ini, Gary Stephen. Tiba-tiba dia rasa di kesombongan, terus dia bilang gini, aku lihat di matamu kesombongan. Kamu tahu apa itu kesombongan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 8. Waduh, Indonesia kreatif sampai 40. Saya pernah ngajar tentang kesombongan, gak berani saya. Habis ngajar terus jadi, tapi yang itu zaman itu. Sekarang ini mama sudah canggih lah sekarang.
Wah, banyak lah ups and downs-nya waktu itu. Singkat ceritanya setelah 12 tahun saya berpikir, terus waktu itu saya mau mengubah istri saya, terus kami menikah, terus kami berpikir kita mesti cari gereja lokal. Cari gereja lokal. Pikiran kami begini, kita ini kan dipanggil di misi. Jadi suatu kali kalau kita diutus di misi, minimal ada yang mengutus kita. Motivasinya cuma ini. Jadi kami gabung. Nah itu nggak enak waktu itu buat YWAM Indonesia, karena konon katanya ya kami generasi yang diharapkan waktu itu oleh pemimpin yang sebelumnya. Saya masih ingat tuh Tom Hellas sebagai field director waktu itu turun kan ketemu dan bilang, kalian kenapa mau keluar? Gitu. Terus saya bilang nggak tahu, tapi kan saya pikir kita mau begini. Saya masih ingat dia bilang gini, ya aku nggak khawatir kamu akan mati kelaparan di luar sana gitu. Tapi suatu saat pasti kamu balik ke sini. Nah, YWAM as a family itu sesuatu yang unik banget. 8 tahun saya di gereja lokal, saya bersyukur banget bahwa aku pernah punya family namanya itu. Saya bersyukur bahwa saya dibesarkan di situ. Saya bersyukur bahwa saya melewati proses banyak di situ. Saya masih ingat satu saat saya dianggap berbuat kesalahan karena ingin ke Papua. Lalu saya harus didisiplin. Orang pertama yang dipercaya di gereja itu memimpin departemen. Lalu karena dianggap salah, sudah dilucuti semua. Dan disiplin di gereja itu, wow, saya kaget-kaget karena beda banget dengan apa yang kita lakukan. Singkat cerita, saya lewati itu hampir 1 tahun dari ketua departemen, lalu turun jadi supervisor cleaning service. Itu bahasa kerennya, bahasa pasarnya mandor kebersihan. Kerjaan saya tiap hari jam 9 pastikan absennya cetek, jam 5 cetek. Kalau kamu datang terlambat itu akan mempengaruhi persembahan kasih kamu. Selama hampir setahun saya didisiplin. Tidak ada seorang pun penatua, pendeta, rekan sekerja, bahkan staf di departemen saya yang telepon bilang apa kabar, kamu baik-baik. Yang tahu cuma istri saya dan saya. Tiap malam jam 2, jam 3 saya bangun, saya nangis karena feeling so lonely alone. Udah gak usah bicara family. Saya lewati masa-masa itu. Dan waktu selesai masa disiplin saya dipanggil lagi. Dia bilang, kami akan memulihkan nama baik kamu. Saya bilang begini, waduh, kalau memulihkan nama baik berarti kan bapak-bapak bersalah dong. Singkat ceritanya mau dikembalikan ke posisi semula, saya bilang enggak, saya mau ke Papua. Dan ini kakak gereja saya, itu panggilan pribadi kamu, tidak ada hubungannya dengan gereja lokal. Kami keluarga kamu, dari urusan pelayanan kamu nggak punya. Saudara tahu, waktu itu silih berganti, mereka teman-teman yang ada di leadership nasional YWAM Indonesia datang ke rumah dan mereka cerita apa yang terjadi di YWAM Indonesia. Karena saya ngomong sama istri saya, kita udah tinggal di YWAM sekian lama, kok masih juga ya nggak ada berubah-berubahnya ya. Nah jujur saudara, habis kami diskusi itu kadang-kala kami berargumentasi, terus habis itu kami sedih sama-sama gitu, terus
Kadang-kadang kami kaget, loh kenapa, apa hubungannya gitu, kita secara struktur udah gak ada di mana. Kenapa itu mengganggu banget? Masa-masa itu saya sungguh-sungguh appreciate my family. Karena saya udah di gereja lokal, udah out of touch. Untung masih ada teman-teman datang cerita dari Indonesia. Dan saya mau kasih tahu saudara, waktu kami berangkat ke Papua, itu teman-teman yang masih ada di WWM, Pak Lodi dan istri, dan ada teman-teman yang ex WWM tapi masih punya sense of family. Itu mereka yang mengutus saya bikin farol party. Saya masih ingat di rumah Charlie Narumeba di Bekasi. Sampai di Papua saya bilang bahaya ini, saya nggak punya covering, saya nggak punya payung, gereja lepas tangan. Lalu kami berdoa, kami merasa bahwa saya mesti pulang ke rumah, ke my family di Indonesia itu. 2003 saya mulai datang cari tahu, coba ikuti perkembangan. Dan waktu itu Pak Eren masih assist Pak Lodi. Saya masih ingat 2003 konferensi di Bali. Saya diminta oleh teman-teman karena itu journey saya ke Bali, ke my family. Dan saya mau kasih tahu saudara, kita semua punya ups and down pelayanan. Saya nggak bilang gitu mission ini paling sempurna. Tapi bertahun-tahun saudara di misi ini itu bukan sesuatu yang gampang. Nasihat saya buat rekan-rekan semua adalah itu bukan waktu yang gampang. Saya masih ingat Pak Loren bilang sekali WWM, setelah saya gak ada secara struktur, baru saya rasa betul bahwa I miss my family. Yang menentukan langgengnya kebersamaan dalam keberagaman kita, atau pinjam istilah bangsa kita, kebineka tunggalan kita, adalah kita sendiri dan bukan orang lain, tetapi orang Indonesia sendiri. Coba cek apa yang draw you to others di dalam keluarga ini, big family ini. Is it because you feel that this is my real family, karena kami disatukan bukan karena darah dan daging, tapi karena pengorbanan Kristus. Saya punya privilege untuk mungkin gak harmonis, gak dekat dengan bersaudara semua, kakak adik saya. Karena kami terpencar semua, saya bungsu 6 bersaudara. Sampai saya kenal Tuhan. Dan sampai hari saya kasih tahu saudara, saya lebih crush, lebih sedih waktu saya berpisah dengan keluarga rohani saya daripada keluarga Islam. Saya nggak bilang saya nggak sayang mereka, tapi itulah saya. Mudah-mudahan dengan terbaginya kita dalam X itu tidak meniadakan kerinduan kita untuk tetap bersatu dalam keberagaman kita. Karena seperti dicetuskan oleh para pejuang dan founding father bangsa kita, bersatu kita teguh, percaya kita teguh. Semoga dimanapun kita berada, kita tetap kuat.